selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sedikit berbeda. Sesuatu yang mungkin bisa mengguncang cara kita memandang sejarah. Coba Anda bayangkan sejenak. Semua nama, tanggal, dan peristiwa yang kita hafal di sekolah itu ternyata cuma lapisan terluar dari sebuah cerita yang jauh lebih dalam. Gimana kalau ada narasi lain, narasi tersembunyi yang sebenarnya jadi mesin penggerak dunia kita? Anda telah memberikan kami sebuah buku yang fenomenal sekaligus sangat kontroversial. Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Buku ini tebalnya lebih dari 600 halaman. Dan ini bukan main-main. Di Indonesia aja udah dicetak ulang lebih dari 30 kali. Jelas ada sesuatu di dalamnya yang menarik begitu banyak orang. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar ide-ide utamanya. Apa sih sebenarnya sejarah yang disembunyikan ini? Kenapa buku ini begitu dicintai sekaligus dikecam? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita ambil dari cara pandang yang radikal ini? Oke, siap. Kita bedah bareng-bareng. Siap. Premis utama buku ini memang radikal. Jonathan Black pada dasarnya bilang gini, kalau Anda mau mengerti sejarah, jangan cuma lihat catatan perang, politik, atau ekonomi. Menurutnya, selama lebih dari 3.000 tahun, ada kekuatan lain yang bekerja di belakang layar. Kekuatan lain? Betul. Sebuah pengetahuan esoterik atau pengetahuan rahasia gitu. Pengetahuan ini, klaim Black, dijaga dan diwariskan turun-temurun oleh kelompok kayak Freemason, Rosicrucian, dan Illuminati. Dan akarnya dia lacak sampai ke peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Tunggu dulu. Kalau sumbernya bukan arsip negara atau catatan resmi, lalu apa dong? Imajinasi? Rumor? Ini kan fondasinya kedengaran goyah banget ya untuk menulis ulang seluruh sejarah dunia. Di mana Black mengklaim nemuin bukti rahasia ini? Nah, disitulah letak perbedaannya. Fondasinya itu bukan dokumen yang bisa Anda temukan di Perpustakaan Nasional. Bukan ya? Bukan. Fondasinya adalah interpretasi ulang terhadap mitos, simbol, sama ritual-ritual kuno. Bagi Black, semua itu bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sebuah kode. Kode? Ya, kode yang menyimpan kebenaran universal tentang alam semesta, kesadaran, dan takdir manusia. Mitos sebagai kode, ini menarik. Bisa kasih contoh yang lebih konkretnya? Gimana caranya sebuah dongeng bisa dianggap sebagai catatan sejarah? Tentu, kita ambil contoh mitologi Mesir kuno deh. Simbol mata Horus, atau kisah Dewa Osiris yang tubuhnya dipotong-potong lalu disatukan lagi. Bagi sejarawan biasa, itu cerita rakyat. Tapi bagi Black, itu adalah sebuah alegori yang canggih tentang perjalanan jiwa manusia menuju pencerahan. Oh, oke. Jadi ada makna tersembunyi di baliknya. Tepat. Atau contoh lain yang lebih nggak terduga. Kisah 1001 Malam. Buat kita, itu kan kumpulan dongeng dari Timur Tengah ya. Iya. Aladdin, Sinbad. Nah, Black melihatnya beda. Dia berargumen kalau struktur ceritanya, di mana Scheherazade harus terus cerita tiap malam biar tetap hidup, itu metafora. Metafora tentang jiwa manusia yang harus terus mencari pencerahan atau cerita baru untuk menghindari kematian spiritual. Setiap dongeng di dalamnya itu, katanya, pelajaran esoterik. Saya mulai nangkap polanya. Jadi, Black ini seolah-olah pakai kacamata khusus yang bisa baca kode di balik mitos Mesir dan Arab. Apakah kacamata yang sama ini dia pakai juga untuk melihat tradisi-tradisi besar lainnya? Betul banget. Hal yang sama dia terapkan pada tradisi lain. Kabbalah dalam mistisisme Yahudi, mitologi Yunani, bahkan legenda Arthur dari Inggris. Semuanya dianggap sebagai kepingan puzzle dari satu ajaran esoterik universal yang sama. Wow! Seolah-olah ada satu perangkat lunak spiritual yang sama yang berjalan di berbagai perangkat keras budaya yang beda-beda. Oke. Dan di mana peran organisasi rahasia kayak Freemason dalam semua ini? Apa mereka yang bikin kode-kode ini? Atau cuma nyimpan aja? Menurut Black, mereka itu penjaga dan pewarisnya. Freemasonry jadi fokus utama di buku ini. Mereka nggak digambarkan cuma sebagai klub sosial untuk orang-orang berpengaruh, tapi sebagai sebuah sekolah misteri modern yang mewarisi pengetahuan kuno. Sekolah misteri? Iya. Simbol-simbol yang sering kita lihat, jangka, penggaris, atau bahkan mata satu di puncak piramida yang ada di uang dolar AS, itu dianggap bahasa rahasia. Bahasa yang mengajarkan tentang geometri suci, alam semesta, dan sang pencipta. Black bahkan mengklaim tokoh-tokoh kayak George Washington itu seorang Freemason tingkat tinggi. Pendiri Amerika Serikat itu? Betul.
yang secara sadar menggunakan ritual dan simbolisme ini dalam mendirikan negara. Oke, sampai sini saya masih bisa ngikutin. Mitos, simbol, perkumpulan rahasia. Ini kayak bahan buat novel, fantasi, atau film petualangan ya. Tapi saat Black mulai menyeret nama-nama yang ada di buku pelajaran sekolah kita, George Washington, Napoleon, bahkan tokoh-tokoh suci, disinilah saya ngerasa kita kayak melintasi batas. Dari spekulasi ke sesuatu yang sangat berani, atau mungkin nekat. Anda benar, disinilah bagian yang paling memicu perdebatan sengit. Black mengklaim banyak tokoh besar sejarah sebenarnya adalah anggota kelompok rahasia atau initiate. Initiate. Istilah untuk seseorang yang udah lewat serangkaian ritual untuk dapat akses ke pengetahuan rahasia. Keputusan mereka itu, katanya, nggak cuma didasarkan pada logika atau strategi. Jadi, apa klaim spesifiknya? Apa yang mereka lakukan yang beda dari yang kita baca di buku sejarah biasa? Misalnya George Washington dan Napoleon. Buku ini menyebut mereka sebagai inisiat yang keputusannya seringkali dipandu oleh intuisi mistis atau apa yang disebut sebagai bintang mereka. Jadi bukan murni strategi militer. Bukan murni itu. Kemenangan besar mereka itu karena mereka mampu menyelaraskan diri dengan kekuatan kosmik atau takdir. Lalu ada Hitler yang digambarkan bukan sekedar sebagai diktator haus kuasa, tapi sebagai sosok yang terobsesi dengan ilmu gaib, okultisme. Oh iya. Iya, Black menghubungkannya dengan kelompok-kelompok seperti Thule Society yang mencoba memutarbalikkan simbol kuno kayak swastika untuk tujuan politik yang gelap. Dan yang paling sensitif, bagaimana buku ini menafsirkan tokoh-tokoh suci. Ini area yang sangat rawan kan? Sangat rawan, dan buku ini memang melangkah ke sana. Tokoh-tokoh seperti Muhammad SAW dan Yesus itu ditafsirkan ulang. Pengalaman spiritual, momen menerima wahyu, itu digambarkan sebagai pengalaman mistik yang sejalan dengan tradisi esoterik kuno yang udah ada ribuan tahun sebelumnya. Maksudnya? Jadi buku ini menempatkan pengalaman kenabian mereka dalam satu kerangka besar tradisi rahasia universal yang menghubungkan berbagai keyakinan besar dunia. Tentu saja, ini klaim yang paling mengundang kritik keras. Saya bisa bayangkan. Pasti responsnya luar biasa. Apa kata para sejarawan profesional dan komunitas agama tentang klaim-klaim ini? Seperti yang bisa Anda duga, kritiknya tajam. Para sejarawan profesional mengkritik buku ini habis-habisan karena kurangnya bukti primer yang bisa diverifikasi. Nggak ada buktinya ya? Metodenya dianggap lebih mirip spekulasi sastra daripada analisis sejarah akademis. Mereka bilang, Anda nggak bisa ambil mitos, menafsirkannya sesuka hati, terus mengklaimnya sebagai fakta sejarah. Masuk akal? Dari sisi komunitas agama, klaim terhadap tokoh-tokoh suci dianggap mendistorsi, mereduksi, bahkan bisa dianggap menistakan ajaran dan sejarah agama yang sudah mapan. Tapi, bukankah itu justru poinnya? Mungkin para sejarawan akademis itu terjebak dalam metode konvensional mereka, jadi nggak bisa melihat kebenaran yang lebih besar yang coba ditunjukkan Black. Bisa jadi kan? Itu argumen yang sering dilontarkan para pendukung buku ini. Mereka merasa sejarawan terlalu kaku. Terlalu tekstual ya? Betul, hanya mau menerima bukti tertulis yang resmi. Namun, penting untuk kita sampaikan kepada Anda bahwa kita di sini hanya melaporkan apa yang ditulis di buku dan konteks perdebatannya. Penulisnya sendiri, Jonathan Black, di pengantar bukunya mengakui kalau dia lebih mengandalkan imajinasi dan penafsiran simbolik ketimbang bukti empiris. Oh, dia mengakuinya sendiri. Iya, tujuannya menurut dia adalah untuk merangsang cara berpikir baru, bukan untuk menyajikan fakta sejarah yang tak terbantahkan. Oke. Ini membawa kita ke pertanyaan inti. Jika klaimnya sangat spekulatif, nggak didukung bukti kuat, dan menuai kritik tajam, kenapa buku ini bisa laku keras? Dicetak ulang lebih dari 30 kali di Indonesia saja itu kan bukan angka kecil. Apa yang membuatnya begitu memikat? Ini pertanyaan yang sangat bagus, dan jawabannya berlapis. Pertama, buku ini memuaskan rasa penasaran mendasar manusia bahwa pasti ada sesuatu yang lebih dari cerita yang kita dengar. Ia memberikan perasaan seolah Anda memegang sebuah kunci untuk membuka rahasia dunia. Ada sensasi psikologis yang kuat saat merasa jadi bagian dari segelintir orang yang tahu cerita di balik layar? Perasaan menjadi orang dalam ya, kayak tahu gosip eksklusif tentang sejarah dunia gitu. Persis.
Kedua, narasinya luar biasa kuat. Jonathan Black adalah pencerita yang sangat ulung. Dia nggak menyajikan daftar fakta kering, tapi merangkai teorinya jadi sebuah petualangan intelektual yang epik. Jadi nggak ngebosenin bacanya? Sama sekali nggak. Anda nggak merasa seperti baca buku teks sejarah, tapi seperti lagi mecahin misteri besar bareng seorang detektif. Gaya penulisannya sangat sinematik. Dan yang ketiga, saya rasa ini yang paling relevan, terutama buat kita di sini. Betul. Ketiga, dan ini mungkin yang terpenting, buku ini menantang narasi mapan. Maksudnya, narasi resmi? Iya, di konteks Indonesia ini sangat kuat. Sebagian besar dari kita kan tumbuh dengan narasi sejarah resmi yang tunggal, yang diajarkan secara top-down di sekolah. Buku seperti ini terasa kayak angin segar. Ia memberikan izin kepada pembaca untuk meragukan apa yang selama ini mereka terima begitu saja. Itu dia kuncinya. Jadi ini bukan sekedar pemberontakan melawan sejarah, tapi pemberontakan melawan cara kita diajarkan untuk menerima informasi tanpa bertanya. Itu membawa kita ke pertanyaan terakhir. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita? Apa yang bisa kita bawa pulang setelah menyelami dunia alternatif yang disajikan buku ini? Tepat. Ini bukan sekedar kumpulan teori konspirasi, tapi sebuah undangan untuk melihat dunia dengan kacamata yang berbeda. Jelajahi dunia alternatif Jonathan Black. Dunia yang katanya digerakkan oleh pengetahuan rahasia, simbol kuno, dan organisasi misterius. Kita juga sudah lihat bagaimana ide-ide ini, meskipun sangat menarik, berdiri di atas fondasi yang, sangat kontroversial. Pada akhirnya, nilai terbesar dari buku ini mungkin bukanlah pada apakah klaim-klaimnya 100% benar secara faktual. Karena sebagian besar nggak bisa dibuktikan, kan? Betul, jujur saja sebagian besar nggak bisa. Nilainya terletak pada fungsinya sebagai pemicu, sebagai sebuah gym untuk melatih otot berpikir kritis kita. Buku ini, dengan klaimnya yang ekstrim, memaksa kita untuk selalu bertanya pada semua informasi yang kita terima. Bertanya apa? Siapa yang menceritakan kisah ini? Apa sudut pandang mereka? Apa kepentingan mereka? Informasi apa yang mungkin sengaja atau tidak sengaja dihilangkan dari narasi yang kita terima setiap hari? Jadi, buku ini berfungsi kayak sebuah latihan mental. Membacanya bukan untuk percaya semua isinya secara buta, tapi untuk belajar bagaimana cara mempertanyakan segala sesuatu, termasuk buku ini sendiri. Tepat sekali. Dan insight ini sangat relevan untuk hidup kita sekarang. Baik saat Anda baca berita online, lihat postingan di media sosial, atau bahkan dalam percakapan di rapat kantor. Selalu ada sebuah narasi dominan, cerita yang dianggap normal atau resmi. Oke. Konsumsi informasi ya, nggak lagi pasif menerima, tapi aktif menganalisis. Siapa yang diuntungkan dari narasi ini? Apa yang nggak diceritakan di sini? Benar. Buku ini dengan segala kontroversinya adalah contoh ekstrim dari sebuah narasi alternatif. Dengan memahaminya, kita jadi lebih peka terhadap narasi-narasi alternatif yang lebih halus yang ada di sekitar kita setiap hari. Ini melatih kita untuk tidak pernah puas hanya dengan satu versi cerita. Sebuah pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Buku ini berbicara tentang sejarah tersembunyi yang membentuk masa lalu kita, entah itu benar atau tidak. Pertanyaan provokatifnya adalah, apa kekuatan tersembunyi bukan organisasi rahasia, tapi mungkin asumsi budaya, norma sosial di tempat kerja, atau keyakinan pribadi yang tidak pernah Anda pertanyakan yang sedang membentuk realitas Anda saat ini? Pertanyaan yang bagus sekali. Apa narasi tak terlihat yang sedang Anda jalani dalam karir, hubungan, atau cara Anda memandang kesuksesan? Mungkin disitulah sejarah tersembunyi yang paling relevan untuk kita bongkar berada. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.